Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pencinta dakwah? Semoga kita dalam keadaan sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tawadu, rendah diri di hadapan istri-istrinya, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu istri-istrinya dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Padahal sehari-harinya Nabi memiliki kesibukan dan mobilitas yang sangat tinggi menunaikan kewajiban menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla dan kesibukan mengatur kaum muslimin. Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW sibuk membantu istrinya dan jika tiba waktu salat maka ia pun pergi menunaikannya. Imam Al-Bukhari mencantumkan perkataan Aisyah ini dalam dua bab dalam sahihnya, yaitu bab muamalah seorang suami dengan istrinya dan bab seorang suami membantu istrinya. Urwah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang diperbuat Rasulullah SAW jika ia bersamamu di rumah?" Aisyah menjawab, "Ia melakukan seperti yang dilakukan salah seorang dari kalian. Jika dia sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Dalam Syama'il karya At-Tirmidzi terdapat tambahan dan memerah susu kambingnya. Ibnu Hajar menerangkan faedah hadis ini dengan mengatakan hadis ini menganjurkan untuk bersikap rendah hati dan meninggalkan kesombongan, dan hendaklah seorang suami membantu istrinya. Sebahagian suami ada yang merasa rendah diri dan gengsi jika membantu istrinya mencuci, menyelesaikan urusan rumah tangga. Kata mereka, tidak ada istilah lagi nyuci baju sendiri, merapikan rumah yang tidak bersih, dan jahit baju sendiri. Seolah-olah mereka menjadikan istri seorang pembantu dan memang tugasnya lah menyelani suami. Apalagi jika mereka adalah para suami berjas, berpenampilan najis. Pekerjaan seperti ini tentu tidak luak dan tidak pantas mereka kerjakan, atau mereka merasa ini hanyalah tugas ibu-ibu dan para suami tidak pantas dan tidak layak untuk melakukannya. Berikut ini beberapa kisah yang menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW di hadapan istri-istrinya. Dari Anas bin Malik, ia berkisah, suatu saat Nabi Muhammad SAW di tempat salah seorang istrinya, maka istrinya yang lain mengirim sepiring makanan. Maka istrinya yang sedang bersamanya ini memukul tangan pembantu sehingga jatuhlah piring dan pecah, sehingga makanan berhamburan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan pecahan piring tersebut dan mengumpulkan makanan yang tadinya di piring. Beliau Nabi Muhammad SAW berkata, "Ibu kalian cemburu." Perhatikanlah, Nabi Muhammad SAW sama sekali tak marah akibat perbuatan istrinya yang menyebabkan pecahnya piring. Nabi tidak mengatakan, "Lihatlah, makanan berhamburan, ayo kumpul makanan yang berhamburan ini. Ini adalah perbuatan mubazir." Akan tetapi ia mendiamkan hal tersebut dan membereskan, bahkan dengan rendah hati Nabi langsung mengumpulkan pecahan piring dan mengumpulkan makanan yang berhamburan. Padahal di sampingnya ada seorang pembantu. Tidak cukup sampai di situ saja, Nabi juga memberi alasan untuk membela sikap istrinya tersebut agar tidak dicela. Nabi mengatakan, "Ibu kalian sedang cemburu." Nabi Muhammad SAW menghadapi permasalahan rumah tangganya dengan tenang dan bijak. Bagaimanapun beratnya permasalahan tersebut, beliau juga mampu menenangkan istri-istrinya jika timbul kecemburuan di antara mereka. Sebahagian suami tidak mampu mengatasi permasalahan istrinya dengan tenang, padahal istrinya tidak sebanyak istri Rasulullah dan kesibukannya pun tidak sekesibuk Rasulullah. Bahkan di antara kita ada yang memiliki istri cuma satu orang pun tak mampu mengatasi permasalahan antara dia dan istrinya. Ibnu Hajar mengatakan, perkataan Nabi Muhammad SAW, "Ibu kalian cemburu," adalah unsur dari Nabi Muhammad agar apa yang dilakukan istrinya tersebut tidak dicela. Rasulullah memaklumi bahwa sikap tersebut biasa terjadi di antara seorang istri dengan madunya karena cemburu.
Rasa cemburu itu memang merupakan tabiat yang terdapat dalam diri wanita yang tidak mungkin untuk ditolak. Ibnu Hajar juga mengatakan, mereka para penyarah hadis ini mengatakan bahwasanya pada hadis ini ada isyarat untuk tidak menghukum wanita yang cemburu karena sikap kekeliruan yang timbul darinya. Karena tatkala cemburu, akalnya tertutup akibat kemarahan yang dikorbankan oleh rasa cemburu. Abu Ya'la mencatat sebuah hadis dengan sanad yang hasan dari Aisyah secara marfu'. Wanita yang cemburu tidak bisa membedakan bagian bawah lemah dan bagian atasnya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Allah menetapkan rasa cemburu pada para wanita. Maka barang siapa yang sabar terhadap mereka, maka baginya pahala orang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan ia mengisyaratkan akan sahihnya hadis ini. Para perawinya thiqah terpercaya. Hanya saja para ulama memperselisihkan kredibilitas seorang perawi yang bernama Ubaid bin Al-Sabbah. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW mendatangi Khaybar tatkala Allah mengilhamkan rasa tangan dalam jiwanya untuk menaklukkan benteng Khaybar. Sampai sebuah kabar kepada beliau tentang kecantikan Sahifiyah bin Huyai bin At-Takhab dan suami Safiyah pada saat itu telah tewas dengan usia pernikahan mereka yang masih dini. Rasulullah SAW pun meminangnya untuk menjadi istrinya. Kemudian beliau mengadakan perjalanan pulang menuju Madinah. Anas melanjutkan, aku melihat Nabi Muhammad SAW mempersiapkan kelembu di atas unta-unta Safiyah. Lalu beliau SAW duduk di dekat unta, lalu meletakkan lutut, lalu Safiyah mengajakkan kakinya di atas lutut beliau untuk naik di atas unta. Adakah seorang suami yang mungkin berbuat hanya setengah dari usaha yang dilakukan Rasulullah, seperti membukakan pintu mobil untuk sang istri, membawakan belanjaannya dan sebagai berikut, dan lain-lain? Tentunya hal ini tidak banyak kita dapati. Perhatikan perlakuan Nabi Muhammad SAW yang sedemikian tawaduk dan bersikap romantis terhadap istri-istrinya di hadapan orang banyak tanpa rasa gengsi dan canggung. Inilah sebuah qudwah, suri teladan untuk para sahabat yang melihat kejadian itu dan untuk kita semua. Romantis Rasulullah bersama istri-istrinya. Perhatikan kisah romantis Rasulullah bersama istrinya Aisyah. Aisyah mengatakan orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid untuk bermain atau latihan berpedang. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepadaku, "Wahai Khumairah," panggilan sayang untuk Aisyah, "apakah engkau ingin melihat mereka?" Aku menjawab, "Iya." Nabi Muhammad SAW lalu berdiri di pintu. Lalu aku mendatanginya dan aku letakkan daguku di atas pundaknya. Kemudian aku sadarkan wajahku di pipinya. Setelah agak lama, Rasulullah SAW pun bertanya, "Sudah cukup engkau melihat mereka bermain?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, jangan terburu-buru." Lalu beliau tetap berdiri untukku agar aku bisa terus melihat mereka. Kemudian ia bertanya lagi, "Sudah cukup?" Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, jangan terburu-buru." Aisyah berkata, "Sebenarnya aku tidak ingin terus melihat mereka bermain, akan tetapi aku ingin para wanita tahu bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di sisiku dan kedudukanku di sisi Rasulullah SAW." Lihatlah bagaimana tawaduknya Nabi Muhammad SAW untuk berdiri menemani Aisyah menyaksikan permainan orang-orang Habasyah. Bahkan beliau terus berdiri hingga memenuhi keinginan Aisyah, sebagaimana perkataan Aisyah dalam riwayat yang lain, "Hingga akulah yang bosan melihat permainan mereka." Rasulullah SAW tidak segan-segan memberikan waktunya kepada istrinya untuk memenuhi keinginan istrinya, karena beliau adalah orang yang paling lembut kepada istri dalam segala hal, selama masih dalam perkara-kara yang mubah. Renungkanlah kisah yang diturunkan oleh Aisyah berikut ini. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada saat safar beliau untuk melawan kaum Yahudi kabilah Bani Muttalib. Hingga tatkala kami sampai di Al-Bayra di Zatulijaz, kalung milikku terputus. Maka Rasulullah SAW pun berhenti untuk mencari kalung tersebut.
Orang-orang yang bersamanya pun ikut berhenti mencari kalung tersebut, padahal mereka tatkala itu tidak dalam keadaan bersuci. Maka orang-orang pun pada berdatangan menemui Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Tidakkah engkau lihat apa yang telah diperbuat Aisyah yang menyebabkan Rasulullah SAW dan orang-orang berhenti padahal mereka tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu?" Maka Abu Bakar menemuiku dan Rasulullah SAW sedang berbaring meletakkan kepalanya di atas pahaku dan beliau telah tertidur. Lalu ia berkata, "Engkau telah menyebabkan Rasulullah SAW berhenti padahal orang-orang dalam keadaan tidak bersuci dan mereka tidak memiliki air." Aisyah berkata, "Abu Bakar mencelaku dan berkata dengan perkataannya, lalu ia memukul pinggangku dengan tangannya dan tidaklah mencegahku untuk bergerak kecuali karena Rasulullah SAW yang sedang tidur di atas pahaku. Lalu Rasulullah bangun tatkala subuh dalam keadaan tidak bersuci. Lalu Allah turunkan ayat tentang tayammum. Uzaid bin Al-Hudayr mengatakan, ini bukanlah awal barokah kalian wahai keluarga Abu Bakar. Aisyah berkata, lalu kami pun bersiap melanjutkan perjalanan. Ternyata kalung itu berada di bawah unta yang aku naiki tadi. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW berhentikan pasukan perangnya yang sedang berangkat untuk menyerang orang-orang Yahudi yang untuk mencari kalung Aisyah yang jatuh. Bahkan disebutkan bahwa kalung Aisyah yang hilang itu nilainya murah. Ada yang mengatakan nilainya hanya 12 dirham. Apalagi di tengah malam dan para sahabat dalam keadaan tidak bersuci dan tidak membawa air. Ini semua menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah SAW dan tawaduk beliau kepada istrinya. Sangat disayangkan, sebahagian suami sangat pelit terhadap istrinya. Bukan hanya pelit terhadap hartanya, bahkan pelit terhadap waktunya. Seakan-akan waktunya sangat berharga sehingga tidak pantas untuk dihabiskan bersama istrinya. Sering kita jumpai ada suami yang tidak sabar untuk menemani istrinya belanja, jalan-jalan ataupun kegiatan-kegiatan santai lainnya. Sekian dulu sahabat pecinta dakwah, terus bersama kami dan nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.